Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7, bab 3. A. Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, kita bahas adalah pengertian konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu 1. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis disebut dengan Undang-Undang Dasar adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contohnya di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. 2. Konstitusi tidak tertulis atau nama lainnya konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh konvensi di Indonesia yaitu 1. Pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah mufakat. 2. Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna DPR. Tahukah kalian kalau Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Apakah Undang-Undang Dasar itu? Kapan dirancang dan siapa yang merancangnya? Yuk kita simak dulu penjelasannya. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI pada masa sidang kedua, yaitu tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Saat itu dibahas ada 3 pembahasan. Yang pertama, hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. 2. Dibentuk panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. 3. Membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Supomo. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada pertama tanggal 13 Juli 1945, dilanjutkan pada tanggal 14 Juli 1945. Dilanjutkan lagi pada tanggal 15 Juli 1945 dan terakhir pada tanggal 16 Juli 1945. Baik, kita bahas satu persatu ya. Sidang BPUPKI tanggal 13 Juli 1945. Pada sidang ini, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal yang menyepakati antara lain ketentuan tentang 1. Lambang negara. 2. Negara kesatuan. 3. Sebutan MPR. 4. Membentuk panitia penghalus bahasa. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa untuk dicek bahasanya sudah halus atau belum. Sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Pada sidang ini, panitia perancangan Undang-Undang Dasar melaporkan hasil rancangannya. Hasilnya adalah pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal, termasuk 5 pasal aturan peralihan dengan keadaan perang dan 1 pasal aturan tambahan. Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945. Acaranya dalam sidang ini adalah pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar dengan Ketua Perancang Insinyur Soekarno. Pada kesempatan itu, Insinyur Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapat tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar.
Sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Dengan demikian, selesailah tugas Panitia BPUPKI. Lanjut ya, yang kedua. Kalau yang pertama tadi adalah perancangan, yang kedua adalah pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Proses pembahasan dalam sidang berlangsung dalam suasana yang penuh rasa kekeluargaan, tanggung jawab, cermat dan teliti, dan saling menghargai antar anggota. Pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar menghasilkan naskah pembukaan dan batang tubuh. Undang-Undang Dasar ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, naskah Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Oke, terjadi perubahan ya. Yang pertama, yang dirubah adalah kata muqaddimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. 4. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Luar biasa ya, Islami banget ternyata the founding father kita. Tapi atas nama persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, mereka rela mengubah itu menjadi apa yang kita ketahui sekarang ini. Baik, kita bahas sifat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Pertama, berderajat tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum negara tertinggi yang menjadi tertib hukum tertinggi dan mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tertulis dalam dokumen formal. 3. Rigid, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 hanya dapat diubah dengan cara khusus dan istimewa dengan persyaratan yang berat dan ketat. Landasan hukum perubahannya yakni dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 37 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. 4. Singkat, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 memuat aturan-aturan pokok yang dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan di bawah 1945. 5. Supel, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang akomodatif dan adaptif terhadap keragaman dan perubahan. 6. Universal, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan yang bersifat menyeluruh
dan mengatur semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, baiklah, ada 6 ya sifat Undang-Undang Dasar 1945. Sekian, semoga bermanfaat.